Kalau aku sendiri pas penampilan UKM itu beneran menyenangkan banget karena kan banyak yang UKM yang show gitu keren-keren. Selain UKM juga yang bikin mozaiknya juga menarik banget kan. Terus kalau UKM-nya karena batch 2 itu UKS kan penutupan itu wah banget sih, kolaborasinya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rangers, selamat datang di podcast Bakti Unan 2024. Gimana nih kabarnya Rangers? Semoga pada sehat ya. Nah, pada udah gak sabar pasti dong ya dengan podcast dari kami. Nah, aku Ridatul Aisyah dari jurusan Teknologi Pangan dan Pertanian Angkatan 23. Di podcast kali ini aku ditemani nih sama Nashwa. Boleh dong Nashwa kenalin dirinya. Halo Rangers, nama aku Nashwa Kamilah dari Agribisnis Angkatan 23. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, boleh dari narasumber kita, boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Alfadila dari jurusan Ilmu Sejarah Angkatan 22. Halo semuanya, kenalin aku Rista dari Sastra Jepang 23. Nah, kakak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk memasuki UNAN ini kan ada 3 jalur nih, ada SNBP, SNBT dan SIMA atau jalur mandiri. Nah, kakak lolos di jurusan ini lewat jalur apa sih? Kalau aku sendiri kebetulan tuh lolos di jalur SNBP, jalur raport. Kalau aku lolos di jalur SNBT ya, jalur tes itu TBK. Kemudian kakak ngambil jurusan sekarang itu dari pilihan keberapa? Kalau aku pilihan pertama. Kalau aku pilihan kedua sih. Pilihan kedua. Ya. Nah, apa sih alasan kakak ngambil jurusan di FIB ini? Alasan aku sendiri yang ngambil jurusan ilmu sejarah ini karena kebetulan aku memang pengen kerja di cagar budaya dan kebetulan aku suka banget yang berbau-bau tentang sejarah gitu loh, karena sejarah itu asik. Nah, selain itu kalau alasan masuk Universitas Andalas kan, aku kan kebetulan tuh nyari-nyari univ mana nih yang bagus di Sumatera. Nah, karena kebetulan aku cuma boleh kuliah di Sumatera, jadi cari ketemu UNAN, jadi masuk deh UNAN. Kalau aku alasan aku memilih sastra Jepang itu dari SMA udah ada belajar bahasa Jepang dari kelas 10, 11, 12. Lalu kelas 12 itu kan udah ada pertemuan tatap muka gitu kan sekolahnya. Nah, dari sanalah aku kayak ngerasa, bahasa Jepang nih menarik banget buat dipelajari lebih lanjut. Terus aku pilih jurusan sastra Jepang. Habis itu aku pilih UNAN itu karena aku cari beberapa referensi universitas yang ada sastra Jepang, terus dapatlah di UNAN ini. Kebetulan kampungku juga kan emang di Sumatera Barat, jadi kayak balik ke kampung gitu Kak. Oh iya. Jadi selanjutnya untuk skor nilai untuk bisa masuk ke jurusan kalian berapa tuh? Berapa sih kira-kira? Kalau dari SNBT rentangnya kemungkinan dari 520 itu udah bisa masuk ya, 520 ke atas. Nah, sebelumnya nih kan kita dari siswa SMA kan. Nah, apalagi pas mahasiswa baru kan pasti kita kayak shock gitu kan. Nah, gimana nih, apa aja sih persiapan buat kakak buat jadi mahasiswa baru gitu? Yang aku siapin itu pastinya kita nyiapin belajar dulu, terus manfaatin sosial media. Nah, di sosial media itu kan banyak info tentang tryout gratis, terus materi-materi kayak di Instagram sama di Twitter itu kan banyak yang nge-share. Nah, itu harus dimanfaatkan gitu kan, biar kita nggak ketinggalan sama yang bimbel, karena kan kalau bimbel itu yang mengeluarkan uang lagi gitu. Jadi manfaatin yang gratis. Nah, habis itu cari-carilah passing grade-nya, kayak kita tuh bisa nggak sih lolos di sini, jadi ada perkiraannya. Itu sih menurutku yang harus dipersiapkan. Kalau aku sendiri, aku tuh dari kelas 1 tuh udah ngejar nilai karena aku memang berharap lolosnya di jalur SNBP. Nah, jadi itu aku udah pressure belajar tiap hari tuh pokoknya belajar. Terus kadang tuh belajar bareng-bareng sama temen juga biar lebih pelajaran yang nggak kita tahu tuh lebih mudah gitu dipelajari gitu sih. Jadi mempersiapkan. Ya, mempersiapkan diri. Kemudian gimana sih rasanya jadi mahasiswa di Universitas Andalas ini? Pastinya senang ya setelah awalnya ditolak gitu di SNBP, terus di SNBT-nya diterima gitu. Senang pas datang di kampusnya, kayak kampusnya asri, terus teman-teman yang aku dapetin juga asik. Jadi semangat juga buat lanjutin kuliah gitu. Kalau aku sendiri itu aku kayak aku lolos, ternyata aku nggak nyangka gitu loh awalnya aku lolos. Tapi ya beneran aku senang. Di sini juga kampusnya bagus, asri, terus teman-temannya tuh pada menyenangkan, enak-enak gitu loh. Asik lah pokoknya di sini. Nah, kan kita tuh sebagai mahasiswa baru tuh gimana sih cara kakak kayak menghadapi dunia kampus gitu?
Cara aku sendiri beradaptasi itu pertama-tama itu aku mempelajari bahasanya, karena kan kendala di bahasa itu yang paling susah kan. Nah, jadi selain kendala bahasa juga aku berusaha untuk mencari teman relasi gitu loh, supaya lebih membuat aku nyaman di sini, karena aku merantau juga kan di sini. Lalu gimana sih pendapat kalian soal Bakti Unan? Bakti itu menarik banget ya, karena kan di sana kita saling mengenal, terus apa ya, kayak bertukar cerita juga karena dari daerahnya beda-beda gitu kan. Terus waktu di acara aku kan batch 2. Nah, batch 2 itu seru banget deh. Memorable banget ya. Iya. Kalau aku sendiri pas Bakti itu dapat teman baru, terus tuh jadi bisa mengetahui hal-hal yang ada di Universitas Andalas. Kayak kan di situ dijelasin tentang apa UKM-UKM yang ada kan. Jadi seru gitu loh, acara Bakti itu menyenangkan lah bisa dibilang. Nah, perasaan Bakti itu 2 hari atau 3 hari ya. Nah, menurut kakak ini apa sih momen yang paling berkesan di Bakti gitu? Kalau aku sendiri pas penampilan UKM itu beneran menyenangkan banget, karena kan banyak yang UKM yang show gitu, keren-keren. Itu sih. Ya, selain UKM juga yang bikin mozaiknya juga menarik banget kan. Terus kalau UKM-nya karena batch 2 itu UKS kan penutupan itu wah banget sih, kolaborasinya keren. Lagi yang waktu bendera itu. Iya, setuju sih. Kemudian gimana sih rasanya kuliah di Universitas Andalas ini? Apakah ada rasa keistimewaan untuk bisa berkuliah di sini? Kalau aku sendiri kayak wah bisa kuliah di sini. Di sini kan juga kampusnya kan masih asri, masih bagus banget lah bisa dibilang. Terus selama kuliah di sini tuh asik kok. Dosen-dosennya baik, teman-temannya juga baik. Juga di sini tuh akses kemana-mana tuh termasuk mudah loh, enak loh di sini. Kemudian kan kita sebagai mahasiswa baru nih, kan dari SMA ke mahasiswa baru kan pasti ada transisi. Nah, gimana nih menurut kakak gimana caranya menanggapi sebagai mahasiswa baru gitu, cara kita memberikan solusi gitu. Yang dirasa berbeda itu kan dari SMA kayak datang ke kelas belajar udah gitu. Tapi kalau di kuliah ini ngerasa kalau kita malamnya nggak belajar kayak tertinggal gitu dari yang lain, kayak pas diajarin sama dosen, ini apa? Nggak tahu gitu kan. Jadi harus mempersiapkan banget sih supaya kita bisa nerima ilmu yang diberikan sama dosen. Jadi ada persiapan lebih dibanding SMA. Ya betul sih, kita harus nge-review ulang apa pelajaran yang udah dipelajari sebelumnya. Terus nyari literatur tambahan untuk mempersiapkan lah itu untuk materi selanjutnya gitu, biar nggak kosong gitu lah. Kemudian sebagai anak perantauan gitu. Nah, gimana sih cara kalian dapat beradaptasi gitu di lingkungan yang baru gitu? Kalau aku jujur, aku kan memang nggak ada darah Minang sama sekali kan. Dari mana, Kak? Aku dari Bengkulu, cuman orang tua aku dua-duanya orang Jawa. Di sini tuh aku paling pertama tuh yang paling susah tuh di kendala bahasa. Aku beneran kayak kadang tuh aku kan kadang tuh ngomong campur-campur sama bahasa Bengkulu kan. Kadang aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, jadi aku bingung gitu loh. Itu yang paling itu yang paling perbedaan yang paling signifikan. Sama ada beberapa culture shock dikit lah tentang makanannya juga, kadang ada yang nggak cocok, tapi sekarang sih mungkin udah tinggal berapa tahun di sini, jadi cocok aja sih. Ya kalau aku emang orang tua orang sini jadi ngerti lah, cuma aku belum bisa nyampeinnya gitu kan. Kayak ngobrol sama orang aku jawabnya pakai bahasa Indonesia. Terus yang beda tuh di sini transportasi. Kayak aku kan dari Bogor nih, dari Bogor tuh biasa kemana-mana naik motor atau naik kereta gitu kan. Pas nyampe sini ternyata kereta tuh nggak di semua daerah ada. Nah jadi memanfaatkan transportasi publik lainnya kayak Transpadang gitu, yang udah sediain di Unan juga kan. Nah kan jurusan kan kakak ini dari Fakultas Ilmu Budaya nih. Nah jurusan mata kuliah di jurusan ini emang tentang budaya atau apa sih? Atau mungkin ada hitung-hitungan yang kami kan mungkin nggak tahu kan. Nah gimana juga nih cara kakak waktu memasuki pelajaran mata kuliah nih gitu, apalagi dosennya mungkin killer kan. Nah gimana nih cara kakak menghadapinya, solusinya? Kalau aku sih bisa dibilang ada hitung-hitungan, karena di sejarah itu ada matkul wajib namanya statistika, statistik sosial, pengantar statistik sosial. Nah
Terus tuh yang paling itu kalau tanya tentang budaya, kami juga ada kok belajar budaya, belajar politik, belajar sosial. Yang paling aku suka sih ada matkul namanya historiografi. Historiografi itu tentang penulisan sejarah. Nah, kalau untuk menghadapi matkul-matkul yang dosen-dosennya killer atau apapun itulah persiapannya, yang paling penting itu adalah membaca dulu, nge-review materi yang pernah ada kan RPS, itu namanya RPS, itu kita baca dulu RPS-nya apa yang bakal dipelajari selanjutnya. Jadi kita berusaha biar ada lah literatur bacaan yang udah kita baca. Kadang kan dosen nanya nih, ada yang ini tahu nggak ini, atau ada nggak yang paham tentang ini gitu loh, gitu sih. Kalau aku belum nemuin sih sekarang tuh yang angka-angka. Tapi kalau di sastra Jepang kan ada kayak bahasa Jepang dasar gitu kan. Di situ ada membahas kosakata sama pola kalimat. Nah, pola kalimat ini tuh kadang berubah, terus habis itu partikelnya. Nah, kayak gitu tuh kadang susah gitu buat nangkep. Nah, caranya itu Hima Sastra Jepang itu ngadain belajar bersama. Nah, belajar bersama itu kami sama-sama nih kayak bingungnya di mana sih, belajarnya sama cutting kan, jadi dibantuin, jadi lebih gampang buat memahaminya. Lalu untuk kendala selama berkuliah deh, apa aja sih dan solusinya dari kalian? Boleh. Kendala berkuliah ya, kendala tuh pasti banyak kan. Yang pertama aku kendala tuh pertama yang tadi di bahasa. Terus tuh kadang tuh ada matkul-matkul yang Minangkabau itu kadang aku agak kesulitan di sana. Selain itu juga transportasi itu jadi kendala juga kan, salah satu kendala besar. Apalagi kalau waktu hujan itu susah banget dapat transportasi ya. Lagi Unda dan memiliki iklim sendiri ya. Ya, betul banget. Kalau untuk bahasa tadi itu kalau aku cara antisipasinya itu aku minta tolong teman aku untuk ngajarin aku bahasa Minang supaya aku tuh bisa lah bahasa Minang. Terus kayak makul-makul yang tentang apa sejarah Minangkabau atau apa itu aku juga nyari literatur sama nanya-nanya sama teman aku tentang Minangkabau sejarahnya itu biar aku enggak ketinggalan lah sama teman-teman aku yang lain gitu loh. Kalau aku kendalanya mungkin ini ya, teman-temanku tuh udah siap, terus udah paham tentang kanji gitu kan, kayak mereka udah banyak banget taunya, terus aku kayak masih awal gitu, kayak ini gimana ya. Terus cara aku tuh, aku nemuin orangnya, terus aku minta ngajarin dong caranya, biar cara baca di Jepang sama di Cina kan beda cara bacanya. Nah itu aku minta ajarin ke mereka kayak gimana ya, biar cepet paham, cepet hafal. Terus bukan cara baca doang, cara nulis juga kalau salah satu garis itu salah. Nah itu harus apa ya, aku harus lebih teliti lagi buat mempelajari itu. Oke, nah jadi sebelum penutup nih, kalian ada kasih closing statement gitu nggak buat para calon rangers? Iya, boleh. Boleh nih, untuk teman-teman sekarang kan lagi UTBK tuh, semangat ya ujiannya, semoga ujiannya lancar. Ya semangat UTBK-nya, kami tunggu di Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Budaya ini fakultasnya keren banget. Di sini kita belajar budaya, belajar sastra juga. Selain itu ditunggu juga ya di Bakti 2024. Oke, kemudian ya terima kasih buat kakak sekalian yang udah bisa menyamai kami di acara podcast kali ini. Selanjutnya, semoga bisa menjawab pertanyaan calon Rangers tentang Fakultas Ilmu Budaya. Sekian untuk kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa nonton video kita yang lainnya ya. See you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.